semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali di malam hari ini. Hari ini rasanya sebagian besar sudah melakukan perjalanan mudik ya. Tetapi sangat luar biasa sekali malam hari ini ada 18 orang yang berkumpul bersama-sama untuk kita eh, mendengar presentasi mengenai eh, produk atau informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, pesan saya buat teman-teman yang sementara melakukan perjalanan mudik, berhati-hatilah di jalan, selalu menjaga kesehatan, dan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Bertemulah dengan keluarga yang Anda cintai, dan di sana nanti harapan saya, teman-teman bisa bersilaturahmi, saling berbagi kasih sayang, saling berbagi informasi, dan yang terpenting ketika teman-teman berlebaran, jangan lupa sisipkan informasi mengenai trading ini, teman-teman. Karena justru di dalam mudik inilah teman-teman punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan begitu banyak orang, rekan Anda yang mungkin mereka tinggal di luar kota, di luar daerah, mereka pasti akan datang berkumpul bersama-sama. Nah, disitulah kesempatan teman-teman untuk menjelaskan kepada mereka tentang produk yang sangat bagus yang nanti akan membantu mereka di dalam melakukan trading. Oleh sebab itu, pesan saya sekali lagi, teman-teman jangan lupa sisipkan informasi yang bagus mengenai produk ini kepada rekan atau relasi Anda, teman-teman semuanya. Oke, baik. Saya tidak akan berlama-lama untuk introduksinya. Saya langsung berbagi informasi mengenai apa yang akan kita dapatkan kepada malam hari ini, teman-teman. Nah, izinkan saya untuk berbagi layar ya, teman-teman, biar supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk menyimak informasi yang saya berikan, teman-teman. Oke, sebentar saya berbagi layar dulu. Oke, baik teman-teman. Saya tahu di antara kita semua yang hadir pada malam hari ini sudah sering mengikuti presentasi tentang IoTrade. Tetapi mungkin ada juga yang baru datang di forum kita malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Semoga untuk beberapa menit ke depan, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga ini menambah wawasan teman-teman untuk bisa mendapatkan income yang lebih banyak dari trading, teman-teman. Nah, jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah berbicara tentang trading, teman-teman. Kita tahu bersama bahwa trading bukan lagi hal yang baru, sebab sudah ratusan tahun yang lalu orang sudah melakukan yang namanya trading, baik trading dalam bentuk barang fisik ataupun trading dalam bentuk bukan barang fisik, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang trading, bagaimana pola yang benar tentang trading, bagaimana bisa mendapatkan income dari trading tersebut. Oke. Nah, sebelum kita memulai kepada fase trading, kita mesti tahu dulu cara yang mudah untuk kita memulai trading, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang kripto, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah tempat di mana kita melakukan trading. Ini merupakan satu hal yang sangat penting dan fundamental, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita ada di posisi yang tidak tepat tempat melakukan trading, maka itu akan sangat berbahaya, teman-teman. Misalnya, kita tidak tahu platform apa resmi atau tidak, tapi kemudian kita main masuk ke dalam sana dengan alasan kita mau melakukan trading. Nah, ternyata tempat yang kita pilih itu adalah bukan tempat yang tepat. Maka yang terjadi adalah uang kita bisa hilang, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, ketika Anda memutuskan untuk melakukan trading kripto, maka hal yang paling fundamental yang harus teman-teman perhatikan adalah tempat di mana teman-teman melakukan trading. Nah, kami merekomendasi 3 tempat untuk melakukan trading, teman-teman. Nah, tempat yang pertama untuk teman-teman melakukan trading, saya sarankan untuk teman-teman menggunakan
aplikasi yang namanya Binance. Yang kedua, teman-teman boleh menggunakan yang namanya Bitget. Dan yang ketiga, kami sarankan untuk teman-teman menggunakan platform yang bernama OKX. Nah, ketika platform ini sudah sangat bagus dan kami rekomendasi untuk Anda menggunakan ketiga aplikasi ini, teman-teman. Nah, kenapa pilihan kami ada di platform yang bernama Binance, gitu ya. Jadi, tempat melakukan jual beli kripto, kalau di industri kripto kita namakannya adalah exchanger, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang pertama, kami menggunakan atau memilih Binance sebagai tempat melakukan trading karena yang pertama, Binance ini adalah exchanger nomor satu dunia. Jadi pastinya kalau teman-teman memiliki atau memilih sebuah tempat yang menjadi nomor satu, maka tentu ini akan menjadi sangat bagus sekali, teman-teman ya. Nah, nomor satunya dari sisi apa, teman-teman? Nomor satunya yang pertama dari spot trading volume. Nah, volume transaksi dalam satu hari itu mencapai sekitar 65 juta 178 dolar, teman-teman. Jadi ini sebuah perputaran uang yang sangat besar, ya. Nah, yang kedua, selain volume transaksinya besar, yang kedua adalah total aset. Nah, total asetnya itu mencapai 104 miliar US dollar, gitu ya. Nah, ketika saya punya uang, lalu saya pengen tempatkan uang itu di bank, pastinya saya harus tahu dulu seberapa besar aset dari bank tersebut. Nah, kalau asetnya besar, kita pun akhirnya percaya bahwa uang kita aman di sana. Makanya kita memilih sebuah bank yang asetnya besar untuk kita tempatkan uang kita di sana. Nah, demikian juga dengan Binance. Binance ini memiliki aset yang sangat besar sekali, teman-teman. Makanya tepat sekali kalau teman-teman memilih Binance sebagai tempat untuk melakukan trading, teman-teman. Nah, selain itu, yang tidak kalah penting adalah Binance sendiri itu memiliki asuransi yang kita sebut SAFU. Nah, asuransi ini akan mengcover kalau misalnya terjadi hack dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita tahu ya bahwa kalau kita bicara tentang digital, kita bicara tentang aplikasi, maka itu tidak akan lepas dari hacker, teman-teman. Nah, Binance sudah memikirkan hal itu. Jauh sebelum terjadi hack, Binance sudah memikirkan. Jadi, kalaupun seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Binance menyediakan asuransi. Nah, asuransi di sini adalah yang akan di-cover adalah kalau si Binance-nya ini yang mengalami hack, teman-teman, atau diretas, gitu ya. Bukan berarti teman-teman punya handphone, lalu kemudian klik, 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 ternyata yang teman-teman klik adalah scammer, gitu ya. Lalu handphone teman-teman kena hack, nah itu tidak mendapatkan asuransi. Jadi asuransi ini hanya diperuntukkan kalau si exchanger Binance itu yang kena retas, teman-teman. Nah, ini sudah sangat bagus sekali ya, gitu. Nah, ini adalah top crypto. Nah, ini Binance ya. Binance ini menempati peringkat satu untuk bursa kripto di dunia. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa volume perdagangannya itu dalam 24 jam mencapai sekitar 14 miliar US dollar. Jadi ini sebuah perputaran keuangan yang sangat besar sekali, teman-teman. Nah, selain itu, Binance juga menyediakan banyak koin yang bisa diperdagangkan di sana. Kurang lebih sekitar 1.200. Dan saya rasa mungkin sudah lebih dari 1.200 ya teman-teman. Karena kenapa? Karena hampir setiap minggu selalu muncul koin-koin baru yang diperdagangkan di Binance. Jadi mungkin kalau sudah terupdate ke updatean yang baru, saya rasa mungkin sudah lebih dari 1.200 koin yang diperdagangkan oleh Binance. Nah, total aset yang dimiliki oleh Binance itu mencapai 119 miliar US dollar. Nah, ini sangat besar sekali. Kedua, kami merekomendasi exchanger terbaik. Yang kedua adalah Bitget.
Nah, ini data yang kami himpun, Bitget ini peringkat 12. Tetapi data terakhir berdasarkan Coin Market Cap, Bitget ini sudah masuk di dalam 10 besar. Jadi Bitget ini merupakan exchanger yang pertumbuhannya sangat cepat sekali, teman-teman. Ya, volume perdagangan Bitget mencapai 1,5 miliar US dollar setiap hari. Dan Bitget juga menyediakan koin untuk diperdagangkan, updatean lama sekitar 500 pasang. Tapi mungkin hari ini koinnya sudah terus bertambah, teman-teman. Ya. Dan total aset yang dimiliki oleh Bitget adalah sekitar 3 miliar US dollar. Dan yang ketiga, yang nanti akan kita gunakan adalah exchanger yang bernama OKX. OKX ini menempati peringkat 4 dengan volume perdagangan sekitar 2 miliar dolar setiap hari dan juga bisa memperdagangkan sekitar 600 koin dan total aset yang dimiliki oleh OKX ini kurang lebih sekitar 16 miliar lebih. Nah, kemungkinan besar exchanger yang kita gunakan bukan hanya 3 saja, tetapi kemungkinan akan bertambah, termasuk exchanger lokal juga, teman-teman. Mungkin seperti toko kripto dan lain-lain. Gitu. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada user teman-teman, gitu ya. Jadi, mungkin ke depannya kita akan melihat bahwa ada exchanger yang bagus, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini developer pasti akan cepat responnya, sehingga bisa menambah exchanger untuk kita trading. Sehingga teman-teman bisa punya banyak pilihan. Bagi teman-teman yang sukanya di Binance, ya bisa trading di Binance. Yang suka di Bitget bisa trading di Bitget dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, nah tentu begini teman-teman. Ketika kita sudah tahu bahwa trading itu adalah sebuah cara untuk kita bisa mendapatkan uang, nah ternyata di balik itu juga bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa melakukan trading. Terutama buat teman-teman yang belum paham sama sekali tentang trading. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum paham tentang trading, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena sekarang dunia semakin canggih, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur yang bisa membantu Anda untuk melakukan trading. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kami perkenalkan sebuah platform yang akan membantu teman-teman di dalam melakukan trading sehingga teman-teman bisa mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan walaupun kita baru pertama kali masuk ke industri trading kripto. Nah, alat bantu tersebut kami namakan AIO Trade. AIO ini adalah singkatan dari All in One Trade. Kenapa kami namakan all-in-one trade? Karena kedepannya visi dari AIO Trade ini akan menjadi sebuah platform yang bisa melakukan trading ke beberapa instrumen trading. Di antaranya kita nanti kedepannya akan trading kripto. Nah, ini sudah berjalan. Yang kedua, nanti kita juga akan ada trading di saham. Nah, teman-teman bisa trading kripto, teman-teman bisa trading saham hanya dengan menggunakan satu platform yang bernama AIO Trade. All in one trade. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau di luar sana, ketika teman-teman mau trading kripto, harus punya platform yang khusus trading kripto. Kalau teman-teman mau trading saham, teman-teman harus pilih platform yang khusus trading saham. Tetapi dengan menggunakan AIO Trade, teman-teman hanya satu AIO Trade, teman-teman sudah bisa melakukan trading ke semua bidang. Bisa ke kripto, bisa juga ke saham, teman-teman. Ini luar biasa sekali menurut saya ya. Oke, kalau teman-teman sudah menggunakan AIO Trade, yang pasti AIO Trade ini melakukan live trading di pasar spot. Nah, spot itu apa? Jadi gini teman-teman, kalau kita tahu ya bahwa di industri kripto itu trading ada beberapa macam. Misalnya kita bisa trading di spot, kita bisa trading di futures, kita bisa trading di margin dan lain sebagainya. Tetapi hari ini AIO Trade memilih spot sebagai pasar untuk melakukan trading. Kenapa pilihannya adalah spot?
Karena dari semua sistem trading, spot adalah sebuah sistem trading yang sangat aman, teman-teman. Makanya kami memilih spot untuk tempat kita melakukan trading, teman-teman. Oke. Nah, apa aja yang bisa yang kita dapatkan kalau kita melakukan trading menggunakan IoTrade? Yang pasti yang pertama adalah modal trading ada di akun exchanger kita masing-masing, teman-teman. Nah, ini yang paling penting dan paling fundamental, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya uang kita titipkan ke pihak ketiga, maka itu berbahaya, teman-teman. Kenapa? Kalau disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka ini akan merugikan teman-teman. Nah, oleh sebab itu, IoTrade sebagai pihak ketiga yang membantu melakukan trading, IoTrade tidak megang uang teman-teman. Terus uangnya ada di mana? Uangnya ada di exchanger teman-teman masing-masing. Jadi kalau Anda yang menggunakan Binance, berarti uangnya ada di Binance. Yang menggunakan Bitget, maka uangnya ada di Bitget. Nah, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa IoTrade ini sangat aman. Kenapa? Karena IoTrade tidak bisa mengambil uang member. Kenapa tidak bisa ngambil uang member? Ya jelas, karena uang member ada di exchanger masing-masing. Jadi kalau teman-teman trading menggunakan IoTrade, pastinya yang pertama adalah uang Anda aman di exchanger masing-masing. Yang kedua, modal dan profit bisa ditarik kapan saja ketika Anda mau. Jadi kalau kita trading menggunakan IoTrade, itu lebih fleksibel, teman-teman. Misalnya teman-teman punya target, saya pengen ngambil profitnya 2 bulan sekali. Maka itu teman-teman bisa lakukan. Ketika sudah profit, lalu kemudian pengen tarik profitnya, itu bisa Anda lakukan kapan saja selama 24 jam. Kenapa bisa dilakukan? Jelas, karena uangnya ada di exchanger. Gitu, ya. Lalu, ini yang menarik nih. Karena kita menggunakan exchanger, uangnya ada di exchanger. Jadi ketika Anda melakukan withdrawal, tentu di situ Binance akan meminta kode verifikasi, kode OTP. Biasanya lewat SMS, lewat email, atau juga lewat Google Authenticator. Dan itu sifatnya adalah privasi, ya. Sehingga yang bisa melakukan withdrawal itu hanyalah pemilik akun exchanger, ya. IoTrade tidak bisa melakukan penarikan dana. Yang boleh melakukan penarikan dana hanyalah si pemilik exchanger tersebut. Lalu yang menarik lagi adalah modal tradingnya fleksibel, teman-teman. Kita bisa mulai dengan modal yang kecil, kita bisa mulai dengan modal yang sedang, kita bisa mulai dengan modal yang besar, teman-teman. Semua tergantung dari kemampuan keuangan teman-teman masing-masing, gitu ya. Nah, kalau platform-platform lain, mungkin mereka sudah punya plot. Jadi, kalau sekali masuk, slotnya harus 1.000. Di luar 1.000 tidak dilayani. Nah, IoTrade tidak seperti itu, teman-teman. Kita bisa mulai dengan berapapun modal kita. Gitu ya. Nah, saya rekomendasi, memang di sini ditulis minimal itu $50, kita udah bisa trading. Kenapa? Karena per transaksi kita bisa mulai dengan $15. Artinya, kalau dengan $50, ada 3 transaksi yang akan dijalankan di sana. Tetapi, saya sarankan teman-teman memulainya modalnya lebih daripada 50. Supaya apa? Supaya potensi akselerasi kerja daripada IoTrade itu bisa semakin maksimal, teman-teman. Gitu ya. Oke. Kalau kita menggunakan IoTrade, nah ini fleksibel banget. Ini yang saya paling suka ya dari IoTrade. Jadi pada saat nanti teman-teman menggunakan IoTrade, di situ ada 2 pilihan untuk Anda memulai trading, gitu ya. Nah, pilihannya untuk apa? Pilihannya tentu adalah untuk settingan, gitu. Jadi IoTrade ini yang tadi saya katakan bahwa IoTrade itu adalah sebuah alat bantu yang membantu teman-teman melakukan trading dengan cara yang lebih mudah. Nah, ketika kita memulai trading, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan setting dulu. Menyeting alat bantu tersebut
untuk bekerja mengikuti kondisi market, gitu ya. Nah, ada dua pilihan untuk teman-teman melakukan settingan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan follow master. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan sistem kustomisasi. Nah, kalau follow master itu adalah settingan yang berjalan secara otomatis, di mana teman-teman membuka aplikasi IoTrade, lalu kemudian masuk ke fitur follow master, lalu kemudian klik follow masternya aja. Nanti secara otomatis seluruh settingan itu sudah dikelola atau sudah disusun oleh pro trader yang sudah disiapkan oleh developer. Dengan kata lain, teman-teman yang tidak paham sama sekali tentang trading bisa langsung klik follow master dan tradingnya langsung berjalan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa melakukan sistem kustomisasi. Nah, sistem custom ini memang prosesnya lebih panjang dibandingkan follow master. Karena ketika teman-teman menggunakan sistem custom, maka teman-teman yang akan menyusun sendiri settingan untuk IoTrade ini bekerja. Jadi dengan kata lain begini, kalau follow master, teman-teman terima beres. Tapi kalau sistem custom, settingan Anda, otak Anda, itu yang kemudian dimasukin ke dalam IoTrade. Baru setelah itu, IoTrade akan bekerja berdasarkan otak Anda yang Anda masukin ke dalam IoTrade. Nah, biasanya buat teman-teman yang sudah punya pengalaman trading, tentu sudah paham bagaimana pergerakan market. Sehingga teman-teman pasti sudah punya pola bagaimana melakukan settingan trading sesuai dengan kondisi market. Nah, buat teman-teman yang sudah paham tentang trading, biasanya lebih memilih sistem custom. Kenapa? Karena jauh lebih fleksibel dibanding follow master. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya muncul, Pak, kalau saya yang sama sekali tidak paham tentang sistem settingan trading, tetapi saya pengen mengikuti sistem custom, apakah boleh? Nah, disinilah peran dari support sistem IoTrade. Di dalam grup WhatsApp, kita sudah sering berbagi mengenai sistem settingan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, bagi pemula ataupun yang sudah profesional, teman-teman boleh menggunakan follow master ataupun sistem custom. Oke, ini adalah fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh IoTrade. Saya langsung aja, ada 4 fitur unggulan yang dimiliki oleh IoTrade. Yang pertama adalah average, yang kedua adalah grid, yang ketiga kombinasi antara average dan grid, lalu yang keempat adalah price range. Nah, average itu adalah pembelian yang dilakukan untuk menemukan harga rata-rata. Sedangkan grid itu adalah pembelian per pair dan penjualan pun dilakukan per pair. Nanti ilustrasinya akan saya bagi sebentar lagi. Nah, sedangkan average dan grid itu adalah kombinasi. Jadi kita bisa gabungkan kedua-duanya, baik average maupun grid. Sedangkan yang keempat adalah price range, itu adalah batasan harga. Gitu ya. Batasan harga kita memilih atau menentukan si IoTrade ini akan melakukan transaksi di area harga berapa. Itu contoh, misalnya BTC sekarang di harga 87.000. Nah, kita kepengen trading itu akan berjalan sampai di harga 100.000. Di atas 100.000, IoTrade tidak akan beli. Nah, itu kita bisa setting lewat price range, teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi dari sistem teknik averaging. Oke, averaging itu seperti ini, teman-teman. Ketika kita udah setting, maka yang pertama bot akan beli. Nah, ketika beli, harapan kita kan market akan naik ya. Tapi kalau ternyata market akan turun, apa yang harus terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah si IoTrade itu akan beli lagi. Kenapa dia beli lagi? Ya jelas, karena harganya lebih murah. Kalau dalam dunia dagang kan, ketika kita mendapatkan harga yang murah, justru kita senang. Karena nanti kalau harga murah, maka kita akan jual pun akan lebih mudah, teman-teman. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah ketika market itu turun, bot beli, turun, bot beli, turun, bot beli. Nah, semua pembelian ini kemudian digabung menjadi satu. Nah, kalau digabung menjadi satu, itu pasti akan ketemu harga rata-rata. Jadi contoh gini,
Pembelian pertama harga 10, turun harga 9, bot akan beli. Sehingga pembelian 10, pembelian 9 digabung menjadi satu. Pasti ketemu harga rata-rata. Turun lagi harga 8, bot beli. Turun lagi harga 7, bot beli. Turun lagi harga 6, bot beli. Nah, pembelian ke 10 sampai ke 6 itu digabung menjadi satu. Ketemu harga rata-rata mungkin di sekitar 7,5 atau 8. Nah, di situ si bot itu sudah bisa melakukan penjualan. Nah, di sini ada hal yang menarik. Menariknya apa? Kalau teman-teman perhatikan, pembelian pertama misalnya di harga 10, turun sampai ke 6, nah bot itu bisa menjual di harga 8. Artinya, market tidak perlu menunggu naik sampai ke harga 10. Di harga 8 saja, di situ kita sudah profit. Sehingga kita bisa melakukan penjualan secara sekaligus. Nah, di sini profitnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena 5 transaksi digabung menjadi satu. Nah, tentu profitnya akan lebih banyak. Nah, itu keunggulan dari sistem averaging, teman-teman. Lalu yang kedua, kita punya fitur untuk teknik grid. Nah, grid ini sebetulnya sama dengan dengan averaging. Cuman bedanya si grid ini dia melakukan transaksi per pair. Jadi contoh gini, pembelian pertama dan ketika harga naik, botnya langsung jual. Beli lagi, harga naik lagi, bot langsung jual. Beli lagi, ternyata harganya turun, beli lagi. Nah, ketika harga naik, pembelian terakhir itu udah profit. Nah, dia jual dulu. Kalau tadi yang di averaging itu tidak dijual karena belum ketemu harga rata-rata. Tapi kalau yang di grid, pembelian terakhir yang sudah profit itu akan dilepas dulu. Walaupun pembelian yang lain belum profit. Nah, turun lagi, ketika naik pembelian terakhir jual. Dua pembelian yang belum profit itu masih ditahan. Nah, ketika naik jual. Nah, di sini ada satu transaksi yang belum mengalami penjualan. Kenapa? Karena harganya belum naik, teman-teman. Ya. Nah, ini dua keunggulan yang dimiliki oleh IoTrade. Gitu ya. Oke. Nah, saya mau katakan begini. IoTrade ini adalah sebuah alat bantu yang membantu teman-teman melakukan trading. Kalau kita bicara tentang alat bantu, apa sih fungsi alat bantu? Sebetulnya fungsi alat bantu itu adalah memudahkan teman-teman di dalam bekerja. Saya ambil contoh dalam dunia pertanian. Kalau kita seorang petani, ketika kita mau menggemburkan tanah, maka kita butuh yang namanya pacul. Kenapa? Karena kalau kita pakai tangan saja, itu nggak bakalan bisa gembur tanah tersebut. Maka kita menggunakan pacul. Nah, tentu pacul ini akan bekerja sesuai dengan arahan kita atau bekerja sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau pengen yang lebih canggih, lebih cepat lagi, maka kita butuh traktor, teman-teman. Traktor ini tidak bisa berjalan sendiri. Tentu traktor ini harus dikemudikan oleh si petani tersebut agar traktor ini bisa berjalan. Nah, sebetulnya IoTrade fungsinya seperti itu. Sebagai alat bantu, dia akan bekerja sesuai dengan arahan dan perintah daripada kita. Arahan dan perintah dalam bentuk apa? Dalam bentuk settingan tadi. Yang teman-teman bisa gunakan settingannya baik secara follow master ataupun secara sistem custom. Gitu. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah alat bantu. Jangan sampai teman-teman salah dalam menilai atau salah ekspektasi. Karena teman-teman berpikir begini, oh ini kan adalah alat bantu, jadi semuanya berjalan secara otomatis. Misalnya, IoTrade mampu membaca harga terbaik, gitu. IoTrade bisa menilai mana koin yang terbaik sehingga ketika sekali beli langsung profit. Nah, IoTrade bukanlah sebuah alat yang bisa memprediksi pergerakan market. Tapi IoTrade adalah sebuah alat bantu yang bisa melakukan akselerasi
dalam kondisi market seperti apapun, gitu ya. Jadi, Ayo Trade ini bukanlah alat bantu yang teman-teman jangan sampai salah ekspektasi ya, gitu. Karena sampai dengan hari ini belum ada satu robot trading pun yang bisa secara akurat memprediksi market. Kenapa sulit memprediksi market? Karena ini adalah market global, pergerakannya tergantung supply and demand, gitu. Bukan market abal-abal. Karena kalau market abal-abal, itu market yang diciptakan, gitu. Tapi kalau kripto, semua tergantung supply and demand. Jadi orang akan susah untuk melakukan prediksi secara akurat. Nah, karena supply and demand tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah kita berselancar di antara gelombang-gelombang kondisi market, teman-teman. Nah, selancar yang terbaik adalah dengan menggunakan dua metode tadi, yaitu dengan menggunakan sistem averaging atau yang kedua dengan menggunakan sistem grid. Gitu. Oke ya. Nah, sanggahan yang pertama yang perlu teman-teman ingat bahwa Ayo Trade tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Jadi, di lapangan, ketika teman-teman ketemu dengan orang Ayo Trade, kita pasti tidak akan bilang, Pak, ikut Ayo Trade sudah pasti profit setiap bulan 20%. Tidak akan seperti itu, keluar dari mulut para affiliate dari Ayo Trade. Kenapa? Karena kita tahu bahwa profit atau keuntungan itu adalah hasil transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Contoh begini, misalnya bulan ini saya profitnya 20%. Nah, di bulan depan belum tentu profitnya 20%. Bisa kurang dari 20%, bisa lebih daripada 20%. Tergantung daripada kondisi market di bulan tersebut. Oleh sebab itu kita tidak pernah memberikan garansi bahwa pakai Ayo Trade profit setiap hari, profit setiap minggu, profit setiap bulan. Kalaupun misalnya ada platform lain yang bilang profit setiap hari, nah udah teman-teman perlu curiga dengan platform tersebut. Yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto itu sangat tinggi teman-teman. Sehingga membawa potensi keuntungan sekaligus membawa potensi resiko. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui bahwa sebuah instrumen investasi rumusnya gampang. Semakin besar potensi profit, maka semakin besar juga resiko yang akan Anda terima. Oleh sebab itu, teman-teman harus paham konsep ini. Karena ketika kita paham dengan konsep ini, maka kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah pahami, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga, resiko individu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu kita sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan, teman-teman. Nah, money management itu seperti apa, teman-teman? Oke, gampangnya begini. Money management, yang pertama, teman-teman uangnya harus uang dingin. Itu dulu nih. Itu money management terbaik. Kenapa uang dingin? Kalau teman-teman punya uang dingin, maka secara psikologi teman-teman itu akan lebih tenang. Uang dingin itu apa? Uang yang ditaruh di kulkas. Bukan, teman-teman. Uang dingin adalah uang yang belum digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya, dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, itu adalah, kita sebut istilahnya adalah uang dingin, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman memulai trading menggunakan uang dingin. Nah, oleh sebab itu, yang pertama, saya mau ingatkan gini. Trading itu bukan cara cepat atau cara tercepat untuk menjadi kaya raya. Trading itu bukanlah sebuah proses kaya raya dalam waktu 1 malam. Tapi trading itu adalah proses yang cukup panjang untuk teman-teman bisa menjadi kaya. Oleh sebab itu gunakanlah uang dingin, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebetulnya trading itu ada proses yang harus kita lewati. Gitu. Nah, kalau teman-teman pakai uang dingin, maka pastinya ketika market ini bergeraknya sangat kencang, nah, teman-teman jauh lebih tenang.
Kenapa? Karena ketika market lagi minus, kita nggak perlu kaget, kita nggak perlu panik. Kenapa? Karena kita belum gunakan uang itu. Jadi ketika Anda memulai trading, maka yang harus ada di pikiran teman-teman itu adalah saya melakukan investasi jangka panjang. Bukan saya melakukan investasi semalam dan besok kaya raya. Gitu. Nah, trading itu adalah investasi jangka panjang, teman-teman. Jadi kalau kita punya konsep bahwa saya kepengen untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau lebih ekstrim lagi, saya akan tanam uang saya untuk mengikuti siklus market. Gitu. Jadi 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, saya tidak akan tarik profit saya. Biarlah modal dan profit itu terus saya compound, saya gulung. Nah, kalau kita punya konsep seperti itu, saya jamin teman-teman pasti akan kaya raya untuk beberapa tahun ke depan. Jadi yang dipastikan manajemen risiko adalah yang pertama, pastikan yang teman-teman trading itu adalah uang dingin. Yang kedua, kalau teman-teman sudah punya uang dingin, maka ini harus dibagi. Misalnya ya, teman-teman punya $1.000. Maka pertama teman-teman trading dulu dengan $500. Setting dilakukan untuk $500 tersebut. Nah, kalau ternyata market itu ekstrim bergerak turun ke bawah, nah tentu yang akan terpakai adalah $500 ini. Nah, ternyata settingannya ini atau kondisi market itu melewati settingan yang sudah kita pasang. Nah, otomatis itu akan menjadi floating. Sebetulnya gini loh rahasianya. Ketika terjadi floating, justru di situ adalah kesempatan kita untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Kenapa? Karena harganya lagi turun. Jadi ketika $500 teman-teman itu udah kepake semua, market masih turun lagi, teman-teman happy. Kenapa? Karena masih punya $500 berikutnya. Yang nanti bisa teman-teman pasang di harga bawah dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, pada saat market bergerak naik, nah otomatis 500 yang kita trading di kedua, itu kita udah mulai profit, teman-teman. Jadi sambil menunggu floating, kita udah profit di harga bawah, teman-teman. Ya, oke. Okay? Nah, yang berikut yang mau saya sampaikan adalah begini. Teman-teman, jangan pernah takut dengan yang namanya floating. Floating itu tidak akan terpisahkan dari trading, teman-teman. Jadi, baik kita trading kripto maupun kita trading atau berdagang secara konvensional, floating itu akan selalu ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau nanti baru minus 5%, 10%, 50%, nggak apa-apa. Selama uang kita adalah uang dingin, ya itu akan menjadi tenang kitanya. Gitu ya. Jadi floating itu teman-teman harus terima bahwa kenyataan kalau kita mau trading, kita harus siap terima yang namanya floating. Gitu. Nah, kalau dalam dunia konvensional, misalnya ya, saya jualan contoh warung makan. Pada saat saya beli bahan di pasar, itu sebetulnya sudah floating, teman-teman. Kenapa sudah floating? Karena saya sudah keluar duit. Saya dapat barang. Nah, barang ini kemudian saya olah menjadi sebuah masakan. Nah, ketika masakan itu sudah matang, maka saya tempatkan di etalase. Itu namanya floating, teman-teman. Kapan floatingnya lepas? Floatingnya lepas ketika ada orang datang kemudian beli barang kita. Barang tersebut menjadi duit, maka disitulah floatingnya lepas. Atau istilah kita adalah profit. Jadi sepanjang jualan kita belum laku, itu namanya floating. Nah, teman-teman bayangkan ya, kalau kita dagang konvensional, risikonya lebih besar. Contoh, pertama, kalau kita buka warung, ingat, sebelum menjadi warung, kita harus sewa tempat. Nah, sewa tempat, itu kita udah keluar duit di awal. Itu udah rugi, teman-teman. Kita udah keluar tuh 50 juta, misalnya, untuk sewa ruko. Setelah itu yang kedua, kita mesti siapin alat-alat, perlengkapan, aksesoris di dalamnya untuk mempercantik warung kita. Itu udah keluar duit, teman-teman. Yang ketiga, kita mesti beli bahan baku dulu.
Nah, bahan baku itu sudah keluar duit, teman-teman. Yang keempat, syukur-syukur kalau jualan kita, makanan kita laku. Nah, bayangkan kalau makanannya nggak laku. Kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak laku, satu, dibuang karena rusak, atau yang kedua, kita jual rugi. Nah, itu namanya cut loss, teman-teman. Gitu. Nah, jadi sebetulnya konvensional bisnis itu jauh lebih besar risikonya dibandingkan dengan kita trading kripto. Gitu. Nah, kalau trading kripto, biayanya ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Satu, kalau kita bicara sewa tempat tadi di bisnis konvensional, maka tempat kita melakukan trading di exchanger kalau di kripto. Teman-teman bisa pakai Binance, bisa pakai Bitget. Nah, Binance Bitget, kita download aplikasinya gratis. Kita nggak bayar loh sewanya. Jadi sebetulnya resiko kita kecil sekali. Kedua, koin yang sudah kita beli ternyata nggak laku-laku, teman-teman. Ini barang nggak rusak, teman-teman. Kita hanya butuh kesabaran aja, menunggu waktunya sampai market itu naik kemudian terjual. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita dagang konvensional, resikonya lebih besar dan banyak yang harus kita selesaikan. Tapi ketika kita berdagang kripto, resiko kita cuma satu. Kerugian kita hanya satu, yaitu masalah waktu saja. Maka di sini pesan saya, pakai uang dingin. Yang kedua, besarkan hati teman-teman untuk terus bersabar. Karena ada masanya, ada waktunya, kripto itu akan bergerak dengan begitu cepat untuk menghasilkan profit buat teman-teman. Jadi, semoga informasi saya ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk berpikir bahwa floating itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi floating itu adalah bagian dari hidup kita di industri trading. Dan floating di kripto itu jauh lebih kecil resikonya dibanding dengan teman-teman berbisnis konvensional. Oke, nah sekarang teman-teman sudah tahu dan sudah paham bahwa trading itu adalah satu cara untuk kita bisa mendapatkan uang dengan bagus. Namun, kalau kita belum paham trading, maka teman-teman bisa menggunakan IoTrade. Nah, caranya gimana? Yang pertama, IoTrade masih gratis sampai dengan hari ini. Jadi buruan, teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral orang yang mengundang teman-teman. Mumpung masih gratis. Karena nanti kalau legalitasnya sudah keluar, tentu IoTrade ini akan berbayar, teman-teman. Jadi mumpung masih gratis, teman-teman lagi ada di kampung, mungkin lagi mudik, bisa cerita kepada rekan Anda, kepada keluarga Anda, dan segera bergabung menggunakan link referral teman-teman. Yang kedua, nah untuk menjalankan IoTrade ini, agar supaya tradingnya berjalan, maka IoTrade butuh yang namanya trading fee. Trading fee ini apa? Trading fee ini adalah semacam bagi hasil yang kita berikan kepada IoTrade karena kita menggunakan jasa IoTrade. Jadi dari setiap profit yang didapat, IoTrade hanya minta 20%. Nah, itu kita namakan sebagai trading fee. Nah, trading fee ini juga sebetulnya akan menguntungkan teman-teman yang mau untuk membagi referral. Kenapa? Karena dari 20% ini, IoTrade tidak makan semua, teman-teman. IoTrade paham bahwa IoTrade ini bisa dikenal orang, bisa besar, karena berkat teman-teman juga yang mempromosi tentang IoTrade. Oleh sebab itu, IoTrade akan membagi trading fee tersebut kepada teman-teman yang mau berbagi informasi, membagi referral link Anda kepada rekan-rekan Anda. Sebanyak 20%. Itu. Jadi, kalau kita memulai trading, masukin trading fee, teman-teman boleh mulai dengan $50. Kenapa $50? Karena dengan $50, teman-teman statusnya udah menjadi VIP 1. Sehingga ketika ada rekan Anda bergabung, komisi Anda langsung dapat. Dengan menggunakan trading fee sebanyak $50. Gitu ya. Yang ketiga, teman-teman rajin ikut Zoom meeting yang dilakukan setiap hari Rabu. Dan juga kita dari support system, setiap hari Jumat juga kita ada sesi tanya jawab. Apa aja kita bisa bertanya di hari Jumat tersebut. Nah, saya appreciate tinggi buat teman-teman yang hari ini hadir di dalam Zoom meeting.
Karena Anda adalah orang-orang terbaik yang pasti ke depannya Anda akan menjadi orang yang besar dan hebat dari bisnis di IoTrade ini. Menutup presentasi saya pada malam hari ini, saya mengutip dari perkataan Jack Ma. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. 1000 langkah bisa terjadi karena dimulai dari 1 langkah. Hal yang besar bisa terjadi karena kita mulai dari hal yang kecil. Jadi ini kesempatan Anda untuk memulai dari sekarang. Maka 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Anda akan menuai apa yang sudah Anda tabur hari ini. Demikian presentasi dari saya. Sukses selalu untuk kita semua. Oke, saya membuka ruang buat teman-teman yang ingin bertanya. Ya, saya persilakan. Hari ini nambah ya. Tadi waktu kita mulai kurang lebih pesertanya baru sekitar 10 atau 15 orang. Tetapi saat ini, detik ini, sudah menjadi 28 orang. Saya apresiasi tinggi buat teman-teman semua yang dalam kondisi mungkin hari ini dalam perjalanan mudik atau mungkin yang sudah ada di kampung, harusnya berkumpul bersama keluarga, tapi hari ini teman-teman masih memberikan kesempatan untuk datang mengikuti Zoom. Apresiasi tinggi buat Anda semua. Oke, saya membuka ruang buat teman-teman yang mau bertanya, baik secara chat ataupun mungkin yang langsung. Saya persilakan teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Zain. Assalamualaikum. Kalau kita floating, apakah berarti modal sudah habis atau tambah modal lagi? Baik, saya akan menjawab. Jadi gini Bapak Ibu, Zain, floating itu terjadi karena market mengalami penurunan. Nah, floating itu bisa juga jadi gini, setiap transaksi itu kan si bot tidak langsung membeli sekaligus total modal. Jadi contoh gini, Ibu punya $1.000. Nah, $1.000 ini bot akan menggunakan hanya $15 saja. Kalau settingannya untuk open posisinya $15. Nah, ketika turun lagi, transaksi kedua terjadi $15. Nah, sebetulnya yang di atas di pembelian pertama itu sudah floating. Nah, mungkin floatingnya masih kecil, bisa 0, sekian persen. Nah, kalau market semakin turun, semakin turun, semakin turun, nah otomatis akan terjadi transaksi. Nah, sehingga floatingnya itu semakin banyak. Nah, kalau misalnya semua transaksi sudah selesai, ternyata market masih turun. Maka yang terjadi apa? Ada dua. Satu, Bapak atau Ibu Zain menunggu saja sampai market itu kembali naik. Nah, tentu dalam masa menunggu itu, kita nggak ada profit. Profitnya kapan? Profitnya kalau harganya sudah naik dan di pembelian-pembelian yang sudah terjadi itu sudah mulai profit. Maka disitulah kita profit. Atau yang kedua, ada modal lagi, silakan masukin modal baru. Karena dengan modal baru itu, si bot akan open posisi di harga yang bawah. Akibatnya apa? Akibatnya ketika market bergerak naik, walaupun di modal pertama kita masih floating, tapi di modal kedua, di situ kita udah profit. Jadi itu solusinya ya, buat Bapak ataupun Ibu Zain. Dari Pak Anton, grid dan average bisa pilih ya Pak, bagus mana? Oke, grid dan average Pak Anton bisa pilih. Tradingnya hanya menggunakan average aja boleh, ataupun trading menggunakan grid boleh, atau kombinasi.
baik grid maupun average digabung menjadi satu, itu pun boleh. Gitu. Nah, pilihannya mana? Bagusnya mana? Kalau bagus itu tergantung masing-masing, selera masing-masing. Jadi nanti setelah ini Pak Anton bisa diskusi dengan leader untuk nanya bagusan mana. Nah, tapi sekilas saya mau ngasih tahu keunggulan atau kelebihan dari averaging dan grid. Nah, kalau averaging, keunggulannya adalah di harga rata-rata, nah itu kita sudah bisa take profit. Jadi marketnya itu, koinnya itu bisa lebih cepat lepas, Pak. Contoh ya tadi, ketika kita beli di harga 10, lalu market turun terus, nah, pada saat nanti si bot ini menjual, kita tidak perlu menunggu di harga 10. Mungkin di harga 8 atau 7,5, koin tersebut udah lepas atau udah kejual. Nah, itu kelebihan daripada averaging. Gitu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah profitnya tidak sering. Kenapa tidak sering? Karena kan mesti menunggu harga rata-rata itu ketemu dulu, kena dulu di harga rata-rata baru kejual. Gitu. Itu kelebihan dan kekurangan daripada averaging. Nah, kalau grid gimana? Kalau grid kelebihannya adalah take profitnya itu akan lebih sering. Kenapa? Karena kan dia tidak mengumpulkan atau tidak membuat harga rata-rata. Dia jualnya per pair. Atau kalau dalam dunia konvensional itu jualnya eceran. Jadi kalau pembelian naik dikit, yang di bawah udah profit, udah jual dulu. Walaupun yang di atas itu masih floating. Gitu. Nah, kelemahan daripada grid adalah untuk lepas cukup lama. Kenapa? Karena koin harus kembali kepada harga pembelian awal di harga tertinggi. Nah, jadi kalau misalnya belinya di harga 10, kalau kita pakai grid, market itu harus kembali lagi ke 10. Naik sedikit, naik 1,5%, baru kemudian koin tersebut lepas. Nah, kalau kita kombinasi, bagus nggak? Kombinasi oke. Jadi yang di atas, Pak Anton bisa menggunakan averaging, sedangkan yang di bawah itu bisa menggunakan grid. Jadi kalaupun di atas itu masih floating karena averaging, nah di bawah itu kita bisa take profit karena kita pakai grid. Nah, seperti itu ya Pak. Dari Mr. Powell, sekarang kan Ayo Trade maksimal 5 custom atau 5 bot. Bisa ditambah nggak tuh Pak? Ya, benar Pak. Pak Powell, untuk bot maksimalnya adalah 5. Jadi kalau kita udah 5, ya berarti kita nggak bisa custom lagi. Kita nggak bisa setting lagi gitu. Solusinya apa? Solusinya adalah Bapak bisa buka bot baru gitu. Ayo Trade-nya bisa di-download lagi, bisa di apa namanya? Di-activate lagi dengan bot yang kedua, dengan Ayo Trade yang kedua. Sehingga di situ Bapak punya jatah untuk 5 settingan lagi. Gitu. Dan itu sering beberapa teman-teman melakukan hal tersebut. Jadi kalau di Ayo Trade pertama dia atau di akun pertamanya itu sudah ada 5 settingan, maka biasanya dia akan membuka akun yang kedua. Nah, itu bisa jadi solusi untuk Mr. Powell bisa lakukan hal tersebut. Oke ya. Ini wow banyak banget ya. Ini pertanyaan dari Powell sudah. Lalu dari Deris, untuk masalah afiliasi yang kita dapatkan Ayo Trade itu full 20% atau dibagi 2 sama Ayo Trade. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali berkaitan dengan sistem afiliasi. Jadi gini, di afiliasi kita itu ada 6 tingkatan. Dimulai dari VIP 1 sampai dengan VIP 6. Nah, setiap tingkatan itu komisinya beda-beda. Kalau VIP 1, komisi kita itu adalah 20%. Jadi kalau misal ada orang
masukin trading fee-nya $50. Nah, $50 ini kita dapatnya 20%. Berarti sekitar $10 gitu ya. Nah, Ayo Trade dapat nggak? Ayo Trade dapat gitu. Jadi yang pertama adalah si perekrut dapat 20%. Lalu kemudian karena kita sistemnya adalah grouping, maka VIP 2 atau leader dari Bapak itu juga akan dapat gitu. Jadi akan di-pass up ke atas, dibagi ke atas, mulai dari VIP 2, VIP 3, sampai VIP 6. Lalu kemudian ada global dividend, itu juga dapat. Lalu kemudian pair, itu juga dapat. Nah, jadi kurang lebih sekitar 50 atau 60% ya, yang akan dibagi kepada affiliate. Nah, sedangkan sisanya, itu yang kemudian menjadi keuntungan daripada Ayo Trade secara manajemen yang nanti ya pasti digunakan juga untuk maintenance system dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan ketika menjalankan sistem affiliate. Dari Anggiat, kalau modal 200 baiknya pakai grid average atau follow master. Kemudian dengan modal 200 baiknya trading di berapa koin. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Saya menjawab, kalau Bapak Anggiat sudah tahu custom, maka saya sarankan menggunakan custom. Kenapa custom? Custom itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam arti gini, ketika pergerakan market tidak sesuai, nah Pak Anggiat itu bisa melakukan settingan ulang. Entah itu settingannya dilakukan pause, entah pairnya itu dibikin jarak lebih jauh, nah itu bisa dilakukan kalau kita menggunakan custom. Tapi kalau kita pakai follow master, kita nggak bisa otak-atik ketika trading sudah berjalan. Begitu ya. Nah, apakah menggunakan grid atau average, mana yang lebih bagus? Ya, tergantung selera masing-masing. Gitu. Nah, tapi kalau kondisi marketnya yang lagi bagus, misalnya, ya sebetulnya pakai grid juga oke, pakai average juga tak masalah. Semuanya bagus kok. Yang penting pergerakan marketnya bagus. Gitu. Nah, lalu yang ketiga pertanyaannya adalah dengan $200, baiknya berapa koin? Baiknya satu koin, Pak. Jangan banyak. Karena ada bot-bot yang lain, $200 itu dia bisa bagi kepada 20 koin. Kelihatan keren, Pak. Karena punya banyak barang. Tapi bayangkan, kalau misalnya market itu turun, modal itu nggak ada bantalan lagi loh untuk beli. Makanya kenapa kita sarankan dengan 200 pakai satu koin aja. Supaya apa? Ketika market beli di sini, market turun, si bot bisa beli lagi. Turun, bot beli lagi. Turun, bot beli lagi. Gitu. Jadi potensi profitnya itu akan jauh lebih besar dengan satu koin saja. Dibandingkan dengan Bapak punya $200 lalu membeli 20 koin. Itu bahaya. Gitu. Seperti itu ya, Pak. Dari Zain lagi, Ayo Trade kalau kita menggunakan sistem atau menu otomatis, apakah meminimalisir floating? Oke, floating itu terjadi karena kondisi market lagi turun ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan sistem follow master pun, ya itu kan settingan ya, gitu. Settingannya udah disusun di sana. Kalau misalnya marketnya lagi turun dan turunnya cukup dalam, ya udah pasti floating, gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa teman-teman harus terbiasa dengan floating. Menerima kenyataan bahwa ketika kita trading kripto, floating adalah sesuatu yang wajar. Nah, jadi kalau kita sudah menerima kenyataan itu, maka ketika terjadi floating, kita tenang aja, Pak. Karena ada masanya, ada waktunya, ketika selesai floating, pasti profit. Oke ya. Dari Pak Anton lagi, modalnya berapa Pak untuk grid average atau keduanya?
Semua tergantung kemampuan keuangan, tapi saya sarankan kalau untuk trading teman-teman bisa mulai dari 150 atau 200 dolar minimal satu koin. Gitu. Jadi kalau kita punya 200 dolar, artinya gini, si bot itu akan bekerja bisa lebih dengan sangat maksimal. Kalau misalnya kita pakai sistem grid ya, kalau 200 dolar, kita beranggapan open posisinya kita mulai dari 20 dolar. Maka ada sekitar kurang lebih 10 grid atau 10 layer yang bisa kita setting untuk IoTrade itu bekerja. Nah, tinggal dalam 10 layer itu kita bisa lakukan settingan penurunan sampai dengan berapa persen. Nah, kalau teman-teman pakai Bitcoin, ya mungkin bisa disetting penurunan 10% atau 15%. Tapi kalau kita menggunakan altcoin, nah resikonya jauh lebih besar. Jadi settingannya bisa dibikin jauh lebih panjang ke bawah. Mungkin 30%, 40%, atau 50%. Nah, jadi dengan semakin banyak modal, maka semakin banyak juga layer yang bisa kita susun, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalaupun misalnya semakin banyak layer yang kita susun, maka potensi profit kita juga akan semakin banyak. Kenapa? Setiap kali penurunan, bot akan beli. Satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa market kalau sudah turun, dia pasti naik. Gitu. Kalau dia udah naik, dia pasti turun. Nah, itu konsep yang harus teman-teman ingat ya. Karena kenapa? Market kalau naik terus, itu justru bahaya. Jadi ketika market itu turun, teman-teman mesti senang. Karena ketika turun, dia pasti akan berbalik arah untuk naik. Maka ketika kita punya modal yang cukup dan kita susun layernya banyak ke bawah, nah itu akan bisa menjangkau ketika harga itu turun cukup dalam. Sehingga membuat ketika market itu kembali naik, nah kita udah mulai profit teman-teman. Dari apakah settingan botnya akan diberitahu sama leadernya ketika kita akan jalankan botnya untuk di custom? Average tambah grid yang saya suka dengan modal 100. Apakah itu bisa? Oh, sangat jelas, Pak Deris. Bahwa support system di IoTrade itu sangat-sangat cepat penanganannya. Jadi, ketika kita sudah bergabung di IoTrade, teman-teman pengen custom, itu pasti akan dibantu oleh support system. Yang pertama, yang membantu Anda adalah leader terdekat Anda. Dia akan membantu untuk memberitahu sistem settingan. Kedua, kita punya WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini akan memberikan informasi kepada Deris untuk bisa menyusun atau membuat settingan. Dan kita selalu up. Kita selalu memberitahu settingan sesuai dengan rekomendasi. Gitu ya. Jadi, tenang Pak, kita akan membantu untuk sistem settingan tersebut. Dari apa ini? Sulaiman Boy. IoTrade sudah berjalan berapa lama? Sudah 1 tahun, Pak. Bulan Maret 2024 kita sudah mulai berjalan sampai dengan hari ini. Jadi sudah 1 tahun. Puji Tuhan, kita berjalan sudah 1 tahun. Dan dalam waktu dekat, kita sudah punya izin license untuk penasihat berjangka. Jadi kita tahu ya bahwa robot trading di Indonesia itu ternyata diterima dengan hangat oleh pemerintah, maka mereka membuat regulasi supaya kita lebih teratur, kita lebih rapi lagi. Nah, regulasinya apa? Regulasinya adalah penasihat berjangka. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa sudah ada beberapa bot yang mereka sudah legalitasnya sudah keluar. Dan nanti IoTrade juga akan menuju ke sana. Gitu. Jadi perjalanan kita 1 tahun itu sangat menyenangkan sekali dan mungkin di tahun ini kita sudah punya legalitas sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk menjalankan sistem afiliasi IoTrade. Jadi kita udah 1 tahun ya Pak. Oke, dari Pak Vivo, apakah ketika market floating terus kita tambah modal itu bagus ya? Terima kasih. Yo, jelas Pak.
Sebetulnya floating itu adalah kesempatan kita untuk menambah modal. Kenapa? Harga murah. Kalau harga murah, kita punya duit, ya udah masukin lagi. Karena nanti ketika harga naik, sudah kita udah pasti profit gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan pernah lepaskan floating dengan trading. Floating itu adalah sebuah kesempatan teman-teman untuk mengumpulkan profit. Jadi kalau ketika terjadi floating dan teman-teman punya modal, silakan tambah modal untuk trading kembali. Karena di situ teman-teman udah pasti profit. Seperti itu ya Pak. Oke, dari Pak Hari, apakah semua koin bisa ditradingkan? Sebetulnya semua koin bisa ditradingkan, tetapi hebatnya IoTrade adalah dia memilih koin-koin yang fundamental yang bagus, Pak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa koin resikonya besar, apalagi kalau koin-koin itu bukan koin yang fundamental. Jadi ketika koin yang bukan fundamental, ketika market itu turun dalam, wah itu berat untuk naik, Pak. Makanya kenapa IoTrade tidak melakukan trading di semua koin. IoTrade untuk saat ini hanya memilih sekitar 15 atau 20 koin untuk ditradingkan. Dan itu semua adalah koin-koin yang masuk 100 besar. Gitu. Jadi kita lebih tenang Pak untuk melakukan trading. Kenapa? Karena koin yang dipilih oleh IoTrade adalah koin yang fundamental, proyeknya jelas, kemudian komunitasnya besar, lalu kemudian banyak teknologi dari koin-koin tersebut yang sudah digunakan oleh banyak perusahaan. Jadi pastinya ketika IoTrade memilih sebuah koin untuk trading, IoTrade akan screening dengan sangat baik. Tujuannya apa? Tujuannya biar supaya semua member IoTrade itu puas dengan kinerja daripada IoTrade, teman-teman. Oke, dari Deris, botnya digunakan kombinasi dengan modal 100 dulu dan ditambah lagi 100. Oh boleh Pak. Open pertama dengan 100 dolar, trading bisa dengan 100 dolar, dan kalau nanti market turun, Pak Deris bisa tambah lagi 100 dolar untuk settingan berikutnya. Turun lagi kalau ada 100 dolar, tambah lagi 100 dolar. Nah, polanya seperti itu Pak. Jadi bisa dikombinasi seperti itu, Pak Deris. Apakah bisa ajak keluarga kita untuk masuk ke grup WhatsApp VIP Santu itu bergabung? Sedangkan dari afiliasi saya semua, Pak. Oke, kalau keluarga Bapak statusnya sudah VIP 1, boleh diajak gabung ke grup WhatsApp above VIP 1. Kalau belum gimana, Pak? Nah, biasanya di setiap komunitas leaders itu ada WhatsApp group yang khusus untuk calon member. Nah, Bapak boleh masukin dulu ke grup calon member, nanti diedukasi oleh tim di sana, dan kalau dia sudah menjadi VIP 1, baru silakan dimasukin ke grup nasional VIP above. Seperti itu ya, Pak. Dari Zain, untuk plan fee perekrutan peserta trading baru gimana caranya, Pak? Wah, ini luar biasa sekali nih, Pak. Kesempatan Bapak untuk bertemu dengan keluarga dan di sana boleh disampaikan tentang IoTrade supaya Bapak bisa mendapatkan komisi. Jadi gini Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa di IoTrade itu ketika kita bergabung dengan 50 dolar, status kita adalah VIP 1. Artinya kita sudah punya hak atas komisi pada saat nanti kita merekrut. Nah, ketika kita sudah VIP 1, Bapak ngajak teman. Nah, pada saat dia mengisi trading fee 50 dolar, Bapak dapat komisi 20% atau sekitar 10 dolar. Nah, trading fee ini kemudian akan habis perlahan-lahan. Ketika trading berjalan, lalu kemudian profit, nah IoTrade itu akan memotong trading fee. Gitu. Jadi kalau 50 dolar ini, kalau sampai habis, profit yang sudah diterima oleh member kurang lebih sekitar 250 dolar. Dia udah profit di sana. Nah, artinya
$50 itu habis, dia harus ngisi kembali. Nah, ngisinya itu bisa diambil dari profit yang sudah dihasilkan tadi, yang $250. Ya udah, dia masukin nih $100, Pak. Nah, ketika masuk $100, Pak Zain dapat lagi 20%. Berarti dapatnya berapa? $20. Nah, begitu seterusnya, Pak. Nah, Bapak ngerekrut 1, ngerekrut 2, ngerekrut 5, ngerekrut 10, ngerekrut 20. Nah, ketika 20, Bapak statusnya naik. Dari VIP 1, naik menjadi VIP 2. Nah, tentu karena kelasnya naik, maka bonusnya pun ikut naik, Pak. Kalau tadi di VIP 1 dapatnya 20%, maka di VIP 2 itu dapatnya sekitar 25%. Jadi kalau Bapak ngerekrut langsung, orang masukin trading fee-nya $100, Bapak dapatnya $25. Kalau tadi kan 20, sekarang jadi 25. Tidak sampai di situ, Pak. Waktu naik ke VIP 2, Bapak punya 20 orang. Nah, 20 orang ini mereka juga pengen rekrut dong. Jadi ketika dia rekrut, ada temannya masuk trading fee-nya $100. Nah, Bapak dapat 5%. Berarti dapat lagi $5, Pak. Nah, 20 orang ini kemudian bergerak, Pak. 1 minggu masing-masing dapat 1 aja, Pak. Berarti kan ada 20 member baru. Kalau 20 member baru masing-masing masukinnya $100 trading fee-nya, kan Bapak dapat tadi $5 ya. $5 dikali 20 udah berapa, Pak? Udah 100 ya. Nah, itu komisinya atau bonusnya bisa digunakan sebagai modal untuk trading, Pak. Jadi, cari modal di Ayo Trade itu sebetulnya gampang, Pak. Jalankan aja afiliasinya. Dari afiliasi itu teman-teman dapat bonus, bonusnya bisa dibalikin lagi untuk modal trading. Ketiga, kalau nanti posisinya udah naik jadi VIP 4, maka teman-teman dapat lagi yang namanya global dividend. Global dividend itu apa? Global dividend itu artinya Bapak dapat saham yang diberikan oleh Ayo Trade. Bentuknya apa? Dari seluruh produksi komunitas Ayo Trade, VIP 4 itu dapat 1%. Nah, bayangkan kalau misalnya dalam 1 bulan, Ayo Trade berhasil mengumpulkan trading fee $1 juta. Nah, di dalam $1 juta itu, Bapak punya saham 1%. Jadi sebetulnya cari modal di Ayo Trade itu sangat mudah. Jalankan aja afiliasinya, Pak. Nah, kalau kita udah jalankan afiliasi, Pak, floating itu udah jadi masalah lagi. Justru kita menunggu floating, Pak. Tunggu market turun. Jadi, jalankan afiliasi dengan sebaik mungkin, trading tetap berjalan. Nah, ketika afiliasi berjalan dengan sempurna, maka setiap hari kita akan dapat bonus, 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 bonus. Nah, ketika floating, kita udah punya modal, Pak. Modal ini yang kemudian kita tembak untuk trading. Jadi, komisi kita itu akan berkembang lagi dari trading tersebut. Afiliasinya jalan lagi, Pak. Nah, itu kalau kita lakukan secara konsisten, maka yakin deh, Pak, uang kita bakal banyak. Dari bonus afiliasinya dapat, dari pengembangan trading juga kita dapat, Pak. Nah, ini rahasianya, Pak. Oke ya. Lalu, mana lebih baik beli koin sendiri dan disimpan, atau ditradingkan di Ayo Trade modalnya misalnya 5.000? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya, Pak. Jadi gini, Pak. Kalau kita beli koin simpan sendiri, itu artinya Bapak trading mandiri atau trading manual. Nah, kalau trading manual berarti semua kegiatan trading itu akan dilakukan sendiri, Pak. Jadi kalau nanti kita beli, habis itu harganya kita pantau, marketnya naik kita pantau, kapan waktunya kita jual, nah itu kita lakukan sendiri, Pak. Bayangkan kalau misalnya market itu bergeraknya di malam hari di saat kita tidur. Nah, tentu kita nggak bisa take profit. Kenapa? Karena kita lagi tidur.
Maka disitulah kita perlukan yang namanya IO-Trade. Jadi kalau IO-Trade itu akan membantu Bapak bekerja secara 24 jam untuk menghasilkan profit. Analoginya begini, kalau kita punya warung atau kita punya toko di pasar, kalau kita trading manual itu sama dengan warung itu kita jaga sendiri. Nah, tentu kita harus siapkan waktu, kita harus siapkan tenaga, kita harus fokus untuk selalu ada di warung tersebut. Karena kalau kita nggak ada di warung itu, artinya warung itu tutup. Berarti profit dihasilkan itu dari hasil kita bekerja di warung tersebut. Nah, kalau kita pakai IO Trade, itu sama dengan kita punya warung, tapi kita tempatkan karyawan kita di sana. Yang nanti karyawan itu akan bekerja buat Bapak untuk menghasilkan uang. Dan menariknya, hebatnya adalah IO Trade ini karyawannya hebat. Bekerjanya tanpa henti selama 24 jam non-stop. Bayarnya juga murah, Pak. Hanya $50 saja. Bagi hasilnya hanya 20% saja. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, baiknya trading manual atau pakai IO Trade, saya sarankan pakai IO Trade. Apalagi kalau Bapak adalah trader pemula. Gitu. Kalau trader pemula, ilmunya harus banyak yang harus dimasukin di dalam trading tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai IO Trade, kita nggak perlu banyak ilmu kok. Kita hanya pikirkan bagaimana cara mengoperasikan IO Trade aja. Habis itu tradingnya berjalan secara otomatis, Pak. Seperti itu ya. Oke, dari Pak Sulaiman juga, kalau join 1000 itu VIP berapa? Baik, status untuk menjadi VIP itu adalah dengan membayar trading fee. Nah, trading fee itu cukup $50 aja, Pak. Dengan $50, Pak Sulaiman sudah menjadi seorang VIP 1. $1000 itu adalah modal. Jadi, modal itu tidak termasuk sebagai proses untuk kenaikan level. Gitu. Jadi kenaikan level itu pertama kalau VIP 1 hanya dengan $50 kita udah VIP 1. Kalau kita mau naik level ke VIP 2, maka kita ngerekrutnya 20 member. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi modal tidak diperhitungkan untuk level kenaikan. Oke, Pak Deris, untuk settingan masalah apinya nanti diberitahu Pak untuk disambungkan ke Binance dan Bitget. Ya, itu pasti Pak. Jadi pada saat nanti proses api binding, biasanya upline akan membantu Pak Deris untuk melakukan api binding. Itu yang pertama. Yang kedua, IoTrade sendiri pun itu ada videonya. Ada video, ada gambar bagaimana cara melakukan api binding. Nah itu nanti akan di-share baik oleh upline Pak Deris ataupun bisa minta di grup. Kita akan bantu Pak untuk proses api binding. Wah, tanpa terasa kita udah setengah 11 ya. Dan luar biasa pesertanya masih tetap konsisten. Oke, saya membuka mungkin satu atau dua pertanyaan lagi untuk diskusi kita pada malam hari ini. Boleh satu atau dua pertanyaan. Setelah itu kita akan selesai dan kita fokus ke mudik buat yang hari ini melakukan perjalanan mudik. Dan kita fokus juga ke proses lebaran nanti buat teman-teman yang akan berlebaran. Dan tadi pesan saya jangan lupa di dalam lebaran nanti teman-teman boleh sisipkan sedikit cerita tentang Ayo Trade. Baik, apakah ada yang bertanya lagi?
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini. Tepat hari ini jam setengah 11 ya. Setengah 11. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Satu pesan saya sebelum mengakhiri pertemuan kita adalah bahwa 2025 itu adalah masa kita akan panen raya untuk kripto. Jadi teman-teman yang hari ini floating, bersabar saja karena akan tiba masanya semua yang floating itu akan lepas semua, akan profit semua. Yang kedua, dalam menyambut legalitas nanti keluar, saya pesankan untuk teman-teman segera rekrut tim sebanyak-banyaknya. Karena nanti ketika selesai legalitas, kita akan ada tambahan sistem, yaitu sistem matrix, di mana matrix ini akan membuat teman-teman semakin banyak memiliki potensi income selain daripada sistem yang ada sekarang. Jadi manfaatkan hal ini untuk teman-teman bisa mengumpulkan income sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.